Oke, seperti biasa ya, saya langsung saja ke tutorialnya. Hari ini saya akan memberikan tutorial singkat saja ya, berupa penjelasan kenapa driver Maxim membatalkan pesanan kita. Nah, di sini ada dua alasannya ya, kenapa driver Maxim membatalkan pesanan kita. Nah, ini sesuai pengalaman saya saja ya. Nah, yang pertama itu karena barang yang kita beli di Foods and Goods berupa makanan itu tidak bisa ditalangi oleh pihak driver Maxim ya. Entah itu kita membeli makanan dengan jumlah banyak dengan harga 50.000, 70.000 sampai 100.000 ke atas ya. Biasanya orderan seperti itu jarang ada yang mau menerima ya. Seperti itu. Karena di sini saya pengalaman ya. Saya bukan mengorder memesan makanan dengan harga seperti itu ya. Saya memesan makanan yang harganya cuma 15.000. Itu ada driver yang tidak bisa menalangi ya, dengan alasan katanya si bapak ini baru mengojek ya, baru keluar, jadi dananya itu belum cukup. Nah, di sini saya kasih perlihatkan ya sebagai bukti. Saya jeda dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini bisa dilihat waktu saya mengorder ya makanan yang harganya Rp15.000 berupa nasi padang ya. Jadi di sini setelah saya mengorder sudah terkonfirmasi oleh driver yang dipilih oleh Maxim. Di sini saya bilang pesanan saya yang pertama ya, yang ini. Ditunggu ya Pak, terima kasih. Jadi di sini langsung dia balas di bagian bawah. Katanya dia minta maaf, dananya belum ada karena baru keluar mengojek. Jadi di sini saya bilang, oke lah, jadi di situ saya batalkan. Dan kemudian di bagian sini itu terkonfirmasi lagi dengan driver yang lainnya yang mau menalangi terlebih dahulu ya pesanan saya berupa nasi padang yang harganya 15.000. Jadi kalau selesai ya saya bayarnya 21.000 ya, karena ongkos kirimnya ke alamat saya ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu orderan fiktif ya. Jadi orderan ini adalah orderan bohongan atau penipuan. Biasanya ada di menu food and shop ya. Biasanya si pembeli atau si pemesan menyuruh si driver Maxim untuk membelikan roti, air minum, atau menyuruh juga membayarkan kode pesanannya ya di Bukalapak atau Tokopedia atau toko online lainnya, di Indomaret atau Alfamart. Nah, kayak begini. Nah, kalau sudah menerima si driver Maxim menerima orderan seperti ini ya sudah tentu 100% menurut saya ini bohongan ya. Tapi lebih bagusnya kalau driver Maxim mau mengambil pesanan ini ya, ini saran saya ya. Pertama, si driver harus mendatangi terlebih dahulu pembeli atau pemesan food and shop dengan cara meminta jumlah pembayaran Bukalapak atau Tokopedia yang harus dibayarkan ya di Indomaret. Dan sisanya si driver harus talangin biaya pembelian roti dan minuman ya. Nah, kalau si pemesan atau pembeli tidak mau ya, saya harap si driver melaporkan akun seperti itu ke pihak Maxim ya, untuk memblokir akun tersebut karena sudah banyak merugikan pihak driver lainnya. Jadi ya untuk driver yang melihat ini bisa memblokir customer seperti itu ya, karena cuma merugikan saja dan buang-buang waktu. Nah, yang kedua, ini yang kedua ya. Kalau seumpama si pemesan setuju atau si pembeli setuju ya otomatis si pembeli menyerahkan pembayarannya terlebih dahulu ya untuk membayarkan Bukalapak atau toko lainnya ya yang dia mau bayarkan ke driver Maxim. Jadi dia harus membayar uang dulu untuk pembayaran Bukalapaknya atau Tokopedianya ya ke driver Maxim. Nah, si driver Maxim ini tinggal mentalangi sisa pesanannya ya yang dibuat oleh pembeli atau pemesan food and shop sebelumnya ya, yaitu roti dan air minum. Nah, setelah selesai ya si driver harus mengantarkan lagi ke alamat pemesan pemesan shop food and shop ya. Nah, seperti itu, lebih bagusnya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa di subscribe.